Halo anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang bunyi ya. Jadi bunyi yang akan kita belajar hari ini, apa itu bunyi? Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang selalu ada di sekitar kita, yaitu bunyi. Ya, bunyi itu selalu ada di sekitar kita. Yuk kita kenali apa itu bunyi dan bagaimana cara kerjanya. Satu, apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah energi yang merambat. Ya, bunyi adalah energi yang merambat seperti gelombang di air. Bunyi juga merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba pegang tenggorokanmu saat berbicara, kamu akan merasakan getarannya. Getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Contohnya, senar gitar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Pita suara kita bergetar saat kita berbicara atau bernyanyi. Gendang yang dipukul kulitnya bergetar dan menghasilkan bunyi. Bagaimana bunyi merambat dan sampai ke telinga kita? Bunyi butuh medium atau perantara untuk bisa merambat. Makanya di ruang hampa kamu nggak bisa dengar bunyi. Medium ini bisa berupa, yang pertama, udara. Ini adalah medium yang paling sering kita rasakan. Ya, kita bisa mendengar teman kita berbicara karena bunyi merambat melalui udara. Zat cair, bunyi juga bisa merambat di dalam air. Tuh. Pernah dengar suara ikan paus di laut? Itu karena bunyi merambat di dalam air. Bunyinya klik 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 gitu. Zat padat, coba tempelkan telingamu ke meja lalu minta temanmu untuk mengetuk pelan meja di ujung lain. Kamu akan mendengar suaranya lebih jelas. Ini membuktikan bunyi bisa merambat melalui zat padat. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Seperti yang Bapak bilang tadi, di luar angkasa tidak ada udara, bunyi tidak bisa terdengar, tidak ada mediumnya ya. Yang ketiga, kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi bisa dipantulkan. Ada gema dan gaung. Kamu bisa baca di buku ya. Gema terjadi ketika bunyi memantul dari permukaan yang jauh sehingga kita mendengar bunyi asli dan pantulannya secara terpisah. Contoh saat berteriak di gua atau di pegunungan. Halo, nanti akan ada sautan halo gitu ya. Gaung atau kerdam terjadi ketika bunyi memantul dari permukaan dekat sehingga bunyi pantulan bercampur dengan bunyi asli dan membuat suara terdengar tidak jelas. Contohnya kalau kamu ngomong di dalam kelas yang kosong gitu ya, suaranya mantul-mantul. Contohnya di ruangan kosong yang besar. Nah itu contohnya tadi ya. Pemanfaatan, pantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut, sonar, mendeteksi objek, ultrasonografi medis, dan meredam suara di studio. Dengan tahu sifat bunyi, kita bisa memanfaatkan sifat bunyi itu ya. Bunyi bisa diserap ya, contohnya di studio musik tuh ada peredam namanya. Benda-benda lunak seperti karpet, busa, kain tebal, atau gorden bisa menyerap bunyi. Bunyi itu enggak merambat terus, bisa diserap. Ini membuat suara tidak terlalu bergema di dalam ruangan. Jadi penyerapan bunyi ini menghindari gema juga. Pemanfaatan digunakan di studio rekaman atau bioskop agar suara tidak memantul kemana-mana dan tetap jernih. Bunyi memiliki tinggi, rendah, dan kuat, lemah. Ya, ada bunyi yang pelan, ada yang kencang. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi getaran. Getarannya rapat apa enggak. Semakin cepat getarannya, semakin tinggi nadanya ya. Biasanya kalau contohnya suara seruling tinggi dan drum rendah ya, getarannya beda itu. Kuat lemah bunyi atau intensitas ditentukan oleh besar kecilnya energi getaran. Ya, kalau kamu ngomong biasa dengan semakin besar energinya semakin kuat bunyinya ya. Kamu ngeden makin kan kencang. Suara bisikan lemah dan suara teriakan akan kuat. 4 manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi, kita bisa berbicara dan mendengar orang lain, termasuk Pak Wawan yang bicara ini ya. Mendengarkan musik, menikmati lagu-lagu kesukaan dimungkinkan karena ada bunyi. Peringatan bahaya, klakson mobil, sirine ambulan, atau alarm kebakaran itu memanfaatkan bunyi sebagai peringatan. Pekerjaan medis, USG untuk melihat kondisi bayi di dalam kandungan atau organ tubuh pakai pantulan bunyi tadi ya. Teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut atau mendeteksi ikan.
bunyi dipantulkan ya. Terima kasih. Support by Pictory AI.